Ibu terlibat Saya langsung masuk di dalamnya. Kenapa, Jadi Bu? supaya saya bisa pantau guru saya benar nggak bekerja. Hai semua rekan-rekan teman-teman di ERP Channel. Hari ini saya bersama seorang narasumber. Beliau adalah seorang guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah. Beliau adalah Noyandati, kepala sekolah SD Negeri 3 Kebuyan. Inilah beliau. Swastiastu, Ya, DRI. Bu, bagaimana kabarnya? Sama gemuk pasti. Tambah Bu. Berarti Efek lockdown. subur Bu ya, subur. Begini Bu, Ibu jadi kepala sekolah di sini sudah lama di SD. Jalan 3 tahun. Jalan Jadi 3 Juni tahun. ini 3 tahun. Lagi 2 bulan. Sebelumnya Saya guru di SD 4 Ubung. guru di SD 4 Ubung. Ubung. Bu, beberapa kali yang mengikuti profil Ibu, terutama di tahun 2019, Iya. itu dia pernah baca best practice Ibu tentang from Hero hero to zero. Bagaimana itu, Bu? Bisa dijelaskan kenapa bisa membuat best practice itu dari segi judul juga dari hero menjadi zero. Maksud itu bisa disampaikan. Oke. Sebenarnya sifat best practice itu adalah karya terbaik apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya terbiasa melakukan sesuatu itu berdasarkan rencana kan gitu, berdasarkan rencana, kemudian berdasarkan misi saya untuk menyelamatkan lingkungan. Kemudian apa yang saya lakukan itu saya dokumentasikan tetap seperti biasa. Jadi saya fotonya saya taruh di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian dilakukan. Nah, apa yang saya lakukan itu berusaha saya tulis kan gitu. Itu aja sebenarnya intinya. Tetapi di balik itu semua adalah merupakan langkah-langkah saya untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, saya tahu bahwa baru saya masuk ke sini itu tidak begitu bagus lah sambutannya dari segi lingkungan ya. Jadi kotor, kemudian sampah belum dipilah dan sebagainya. Berbagai hal sebenarnya saya lakukan, namun responnya tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus. Akhirnya gimana sih caranya? Saya melihat dari psikologi anak ya. Oh, kalau orang dihargai itu, kita pun kalau dihargai dibilang apa gitu pasti seneng ya. Jadi saya berpijak dari situ. Oh iya ya, saya buat program deh kalau umpama anak-anak yang dapat menyelamatkan lingkungan, saya kasih pujian, kemudian saya kasih hadiah, kemudian saya tetapkan menjadi pahlawan lingkungan pada saat itu. Jadi saya berikan ya selempang. Jadi saya kasih penghargaan itu. Jadi kemudian saya lakukan wawancara. Seneng nggak kamu dikasih selempang kuning? Seneng banget. Terus kamu bisa nggak mengkampanyekan mencintai lingkungan kepada teman-teman supaya sekolah kita cepat mencapai zero waste? Akhirnya memang signifikan banget itu yang hal saya lakukan. Jadi saya tetapkan dulu menjadi pahlawan lingkungan. Saya ingin menuju sekolah saya menjadi zero waste gitu. Zero waste itu artinya sampah itu tidak keluar dari sekolah. Bukan berarti nggak boleh ada sampah ya. Jadi sampah itu kan sampah dedaunan kita kelola di sekolah. Kemudian sampah plastik yang ada di rumah anak-anak atau di sekolah itu dijadikan bernilai ekonomis tinggi. Nah, itulah ceritanya. Dari from hero to zero, dari sana ceritanya. Oh, berarti yang menjadi hero itu adalah siswa sendiri. Ya, pahlawan. Berarti yang dimaksud dengan zero di sini adalah sampah. Jadi bagaimana Ibu mengelola agar siswa itu bisa mengelola sampah sehingga sampah itu tidak keluar dari sekolah. Iya, tidak ke TPA kan itu memang misinya Wali Kota Denpasar supaya untuk mengurangi produksi sampah di TPA Suwung kan. Karena kita tahu bahwa 60% sampah itu adalah organik justru. Justru itu yang berbahaya. Kalau anorganik Denpasar kayaknya menurut saya sih sudah berhasil banget ya. Artinya mengurangi sampah anorganiknya. Jadi semua dipakai bernilai ekonomis dan sebagainya gitu. Jadi untuk keterampilan anak-anak itu sudah berhasil lah menurut saya. Oke, berarti begini Bu ya. Dari best practice ini tentu ada dampak. Kemarin yang juga pernah lihat profil Ibu tentang adiwiyata. Apakah itu ada kaitannya dari best practice ini menjadi adiwiyata atau seperti apa? Oke, sebenarnya adiwiyata duluan ini. Adiwiyata duluan. Adiwiyata itu kan sebenarnya hadiah tambahan ya. Hadiah tambahan dari usaha sekolah sudah melestarikan lingkungan. Tapi sebenarnya fokus saya tidak ke situ ya. Itu berjalan begitu saja. Saya ingin ya anak-anak sadar terhadap lingkungan. Itu aja sebenarnya tujuannya. Sederhana itu. Kalaupun akhirnya saya bisa mengantarkan sekolah saya menjadi sekolah adiwiyata baru ke tingkat provinsi ya. Karena tingkat nasional kan sekolah saya masih dibangun. Itu adalah suatu kebanggaan. Tapi goalnya tidak ke situ sebenarnya. Kemudian from here to zero ini
sebenarnya goalnya bukan untuk saya mendapatkan juara dalam best practice, bukan itu, tapi karena ingin mengantarkan sekolah saya sadar terhadap kebersihan lingkungan, kemudian menghemat energi gitu aja, karena kita tahu mungkin karena banyak nonton kali saya Nonton apa Bu? nonton itu dah kerusakan lingkungan gitu. Saya terinspirasi dari negara Bhutan, mungkin ya, negara apa ya, yang negaranya itu nggak begitu banyak polusi gitu, kok aman nyaman di situ, nggak ada polusi. Mungkin karena seorang kampung ya, menginginkan gimana caranya menghadirkan kampung di kota supaya nyaman lah, gitu aja sebenarnya. Oke, berarti itu terinspirasi dari film juga. Dari film. Oke. Selanjutnya Bu, nanti setelah program ini apakah terus berjalan sampai sekarang? Ya, terus berjalan. Jadi kami tetap melakukan penampungan sampah. Kemudian yang kedua, saya tetap sebagai kepala sekolah memberikan semangat kepada guru dan murid saya untuk tetap menjaga lingkungan. Kemudian memberikan contoh perilaku positif, nah seperti itu. Tetap tidak ada yang berubah. Walaupun kami selama ini minjem tempat SD 1 Peguyangan, perilaku kami karena sekolah kami sedang dalam pembangunan, perilaku kami tetap zero waste. Jadi di sana kantin pun tidak menggunakan plastik, tetap seperti itu. Jadi mereka masak di sini, bawa ke sana sudah jadi, dan itu tidak memakai kemasan plastik. Tetap kita tetap tidak mengurangi niat kita untuk menyelamatkan lingkungan. Berarti konsep dari zero waste itu adalah mengurangi sampah plastik dan mencoba untuk mengelola sampah sendiri, tidak sampai tidak keluar dari lingkungan itu. Oke, itu konsep yang baik. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala sekolah atau warga atau masyarakat di sekitar bagaimana mengelola sampah agar mengurangi untuk keluar daripada lingkungan sendiri. Bukan begitu Bu? Ya. Oke. Nah, dari best practice ini kemarin yang juga baca banyak Bu, itu dapat sebagai karya terbaik di nasional. Karya paling menginspirasi. Bagaimana perasaan Ibu mendapatkan itu? Ya satu bangga ya, karena bangga. jadi secara tidak langsung apa yang saya lakukan itu ada yang menghargai kan gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah orang lain terinspirasi oleh saya tentang apa yang saya lakukan di sekolah saya, kan itu sebenarnya. Untuk apa saya berprestasi sendiri tapi tidak orang lain mah biasa-biasa saja, cuek saja. Ini menarik Bu. Bagaimana cara Ibu agar orang itu bisa terinspirasi dari Ibu, biar bisa satu minimal ikut menulis, ikut melakukan program ini? Saya kebetulan orangnya eksisan ya di media sosial ya. Media sosial. Kemudian pertama waktu itu kebetulan saya diajak oleh teman saya Pak Budi Arse itu untuk audiensi ke Pak Kadis pada saat itu, kemudian Pak Wali Kota. Dan waktu itu ada Denpasar Inovatif waktu itu menulis. Jadi saya di sana dapat kesempatan untuk menjadi narasumber. Saya ungkapkan seperti apa sebenarnya proses saya menulis. Jadi menulis itu nggak usah dipikirin, nggak usah adik juga ngasih tahu ya. Pokoknya tulis, ketik. Masalah benar atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kamu berani menuangkan ide. Dan saya seperti itu. Jadi nggak usah banyak mikir, apa yang ada di ide langsung dituangkan. Nanti akan mengalir dengan sendirinya. Oke, sekarang begini Bu. Dengan kondisi yang pendidikan seperti ini, karena situasi, bagaimana cara Ibu menghandle atau mengorganisasi guru, siswa agar bisa tetap belajar di rumah, terus solusi-solusi apa yang Ibu tawarkan? Sekarang kan pembelajaran mestinya e-learning ya, jadi di sekolah saya pun saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang mampu saya lakukan supaya terpantau pembelajaran e-learning secara efektif. Jadi pertama saya wajibkan guru saya itu untuk membuat grup WA. Saya membuat grup WA dan saya harus masuk di dalamnya. Ibu terlibat saya masuk di dalamnya. Kenapa? Jadi supaya saya bisa pantau guru saya benar nggak bekerja. Kemudian, ya betul, pantau. Kemudian nggak grogi gurunya dipantau gitu. Semoga tidak ya. Jadi begini, tujuannya itu saya ingin memastikan bahwa pembelajaran e-learning itu sudah berjalan secara efektif. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah. Jadi supaya pesan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar tentang bagaimana menanggulangi COVID, kemudian
supaya guru itu kan ada di WA grup kepala sekolah, biasanya guru itu memberikan memberikan pembimbingan terhadap pembelajaran. Jadi saya pantau seperti itu. Kemudian sekali waktu saya memberikan semangat kepada mereka, anak-anak tetap semangat belajar ya, ingat stay at home gitu ya. Makasih Bu Kepala gitu lah sepertinya. Jadi langsung direspon sama siswa Bu ya. Direspon, maaf saya ada beberapa orang tua murid dan mereka positif sekali. Makasih Bu sudah motivasi. Seperti itu. Kendala-kendala mungkin Bu seperti kemarin itu kan yang sedang viral, ada anak yang belajar terus didamping orang tua, hilang otaknya gitu. Ya. Saya menerima beberapa curhat dari orang tua, curhat dari orang tua. Jadi dari sekolah lain, sekolah saya mungkin segan sama saya ya. Itu efek negatifnya kalau kepala sekolah masuk dalam grup. Jadi mereka itu bercerita bahwa tidak semua materi itu dipahami oleh orang tua. Mungkin pendidikan orang tua itu sudah dulu sekali tidak sesuai dengan kurikulum sekarang. Jadi akhirnya dari curhatan mereka itu secara informal saya serap di warung-warung itu misalnya. Jadi saya kasih tahu kepada guru-guru di WA grup kami, sekolah kami, Bapak Ibu guru, kalau memberikan soal itu tidak usah sulit-sulit. Kemudian soal yang diberikan itu harus ada jawabannya dalam buku itu. Jadi jika buku itu belum dibagikan, misalnya tema selanjutnya kan bukunya ada di sekolah, murid-murid kan nggak boleh sekolah. Jadi guru itu saya persilahkan untuk download buku e-booknya, untuk e-learningnya. Jadi bagikan kepada siswa, buka halaman sekian. Nah, gitu. Oh, berarti salah satu solusi agar tidak hilang otaknya menurut adalah jangan terlalu sulit. Ya, soalnya jangan terlalu sulit. Dan jawabannya ada di buku. Oke, jawabannya ada di buku. Hilang otaknya kan. Itu salah satu kunci ya biar tidak hilang otaknya, biar tidak viral. Kasihan loh orang. Kasihan bener Bu. Jadi nampaknya pembelajaran dengan e-learning ini mungkin guru-guru itu akan di-chat, akan dihubungi oleh orang tua bisa 24 jam Bu. Iya. Ya. Jadi jauh lebih berat gurunya. Jauh lebih berat. Jadi guru itu nggak makan gaji buta, benar. Pada sekolah juga. Jadi kita mantau terus. Jadi tidak benar guru itu diam. Justru betul dalam 24 jam. Jadi pagi saya buka biasanya kelas 1A paling rajin nih guru saya. Selamat pagi Bapak Ibu, pekerjaan hari ini adalah sekian. Semangat ya gitu biasanya pagi-pagi. Saya ngasih dari bawahnya. Semangat juga Bapak Ibu membimbing anaknya. Anak belajar ya di rumah, ingat nggak boleh kemana-mana gitu. Terus sampai malam, sampai jam 9 Bu di kelas yang sama itu masih, halo yang ini kok belum, artinya penyetoran tugas itu menjadi absensi kan, itu biasanya gurunya. Nah, yang ini kok belum, sampai malam. Ada beberapa anak yang belum, mungkin orang tuanya belum datang, dia minjem HP orang tuanya untuk nyetor tugas. Berarti tetap Bu ya, tetap peran 24 orang jam tua itu di selain guru, peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran di rumah ini. Sangat penting. Ya. Prestasi Bu menjadi kepala sekolah di 3 tahun ini tentu didasari adanya prestasi sebelumnya. Semoga saya tidak salah. Bagaimana Bu? Ada ya ceritanya sih. Ceritanya tahun 2013 saya pernah menjadi finalis berprestasi guru tingkat nasional. Kemudian tahun 2012 saya juara 1 guru bahasa Indonesia se-Indonesia. Waktu itu ada penulisan karya tulis ilmiah. Jadi kita di Lokakarya selama 10 hari di Bogor. Kemudian kita buat karya tulis terus tiap hari, seperti jurnalis lah seperti itu. Jadi kebetulan saya juara 1-nya gitu. Nampaknya itu bukan semua kebetulan ya. Itu sebuah proses daripada ketekunan Bu. Ya betul, ketekunan dan modal nekat ya kayaknya saya itu aja. Modal nekat benar. Kenapa nekat Bu? Artinya kalau kita tidak kalau orang Bali itu dengan ada nawa bisa benar-benar melekat loh di hati kita. Tapi kalau kita bergaul sama orang luar, dia berani aja gitu. Saya cuma kenapa dia berani aja, padahal isinya nggak ada apanya, umpama gitu ya. Jadi kenapa saya biasanya bisa deh kayak gitu. Oke deh, saya sampaikan aja, coba-coba ternyata bisa gitu kan. Nulis misalnya, coba-coba aja deh. Kan modalnya kan namanya kalau coba-coba. Tapi nekat yang positif ya. Nah, selain di kepala sekolah, selain kegiatan pendidikan Ibu di organisasi atau di rumah, mungkin ada aktivitas lain yang bisa Ibu kembangkan, yang sudah Ibu kembangkan hingga sekarang? Saya sih nggak ada begitu khusus ya, cuman saya kan suka di desa ya, jadi sekarang saya lagi merancang suatu museum, namanya bukan museum yang gede-gede, tapi museum tanaman. Kebetulan saya adalah anak seorang petani, saya ada lahan tidur karena saya nggak bisa jadi petani nih. Jadi saya tata kebun saya di situ menjadi beberapa kotak. Jadi satu untuk tanaman empon-empon, kemudian dapur hidup,
kemudian apotek hidup, dan yang terbaru adalah tanaman upakara khusus yang dipakai untuk di pedawu. Jadi saya ingin generasi muda ke depan itu mengenal tanaman-tanaman apa saja yang dipakai upakara di pedawu. Kedua, saya ingin melestarikan tanaman tersebut supaya tidak langka. Jadi karena memang sekarang sudah mulai langka itu, nah junggul itu. Junggul. Kan Iya. ada tanaman junggul namanya. Junggul itu penting sekali dalam upekara untuk galungan di Saya pedawu. pun belum tahu Aduh. junggul itu. Berkunjung ke tempat saya. Saya sudah menanam 10 junggul sekarang. Jadi dipakai apa gitu? Supaya tahu generasi ke depan itu. Jadi saya melestarikan itu. Kemarin nyepi 4 hari itu saya berlibur di kampung jadi petani. Khusus untuk melestarikan. Ini aktivitas saya yang sangat menyenangkan bagi saya sekarang. Dan itu saya tulis menjadi buku nanti. Ditunggu Bu ya bukunya. Ya, siap. Jadi beliau memiliki sebuah museum Bu ya, museum namanya. Sebuah kebun sebenarnya. Jadikan museum tanaman. Museum tanaman namanya sudah Aditya. Jadi di museum tersebut terdapat banyak tanaman dan ini nampaknya menjadi salah satu referensi bagi masyarakat, bagi guru untuk Ya, bisa berkunjung mengedukasi di sana. masyarakat. Edukasi terutama tentang tanaman Bu ya. Tanaman. Seperti tadi tanaman junggul dan banyak hal yang Banyak hal. ini saya menarik dengan empon-empon itu seperti apa Bu? Empon-empon itu adalah tanaman yang di dalam tanah sebenarnya. Ya. Itu dah yang berbentuk rimpang. Itu ya seperti jahe. Jahe itu masuk empon-empon, jahe, kunyit, lengkuas yang itu masuk empon-empon. Jadi semenjak saya menanam empon-empon ini saya jadi tahu, oh ternyata ada jahe merah, kemudian jahe hitam, jahe Bali, jahe gajah itu. Jahe itu tidak ada sakit. Jahe gajah tuh gede Bu. Yang besar, iyalah. Nah itu ceritanya. Bagus sekali nih, bagus sekali. Jadi salah satu cara beliau adalah menyiapkan atau membangun sebuah museum tanaman yang sebagai tempat edukasi nanti bagi siswa, bagi remaja, bahkan bagi seluruh masyarakat untuk mengenal berbagai jenis tanaman. Yeah. Saya juga tahu di sana ada tanaman bokasi itu yang baunya persis seperti bokasi deh. Tanaman bokasi. Oh ini namanya bokasi, kenapa taman? Seperti serai itu Bu ya? Iya, seperti serai. Gitu. Jadi saya golongkan di sana kan saya peta-peta, berarti mungkin dia sepupuan gitu, satu spesies gitu ya. Jadi di sebelahnya bokasi, sebelahnya serai gitu. Jadi saya menanam itu berdasarkan kelompok-kelompok. Museum itu sampai sekarang sudah dibuka Bu, artinya sudah dikunjungi banyak orang. Belum, kan baru saya menanam. Tetapi di bawahnya, di bawah tempat saya, rumah saya itu sudah ada tempat selfie. Itu duluan itu rumah saya. Berarti lebih awal tempat selfie-nya Bu ya? Lebih awal tempat selfie. Nampaknya semua orang banyak yang suka selfie. Ayo datang ke museum tanaman. Kalau Siap. corona sudah berlalu. Ya, jadi. Nah terakhir Ibu, bagaimana respon Ibu? Atau gini, 3 kata deh untuk pendidikan saat ini yang bisa Ibu berikan sehingga bisa memotivasi teman-teman atau banyak orang untuk bisa berkarya. 3 kata aja Bu ya. 3 frase ya, 3 frase. 3 kata. Ya. Bersaing. Itu yang rendah banget. Kemudian yang kedua produktif. Yang ketiga apa ya? Sebenarnya yang utama yang saya ingin bersaing, produktif. Ingin tahu. Oke, ini anggap 1 kata. Yang saya anggap 1 kata. Oke. Itu penting sekali karena itu rendah banget saya lihat di guru-guru itu ya, adik dan juga udah tahu. Jadi rasa keingintahuan orang tuh terhadap sesuatu tuh rendah sekali. Jadi kan kemauan dia untuk belajar tuh rendah jadinya. Kalau saya kan keingintahuan tinggi. Contohnya ya seperti saya sekarang sedang sedang membuat buku pekarya tentang lalang. Kenapa sih lalang itu pakai pemujaan itu, pengetisan tirta? Lalang. Apa kisahnya? Otomatis saya baca itu di Google. Oh, seperti ini ceritanya. Itu yang tidak dimiliki oleh orang, rasa keingintahuannya itu. Makanya seperti itu. Oke, demikian tadi perbincangan dengan Seru banget. Bu Wayan Dapi. Kok saya yang berapi-api? Ada 3 hal yang beliau tekankan. 1, bersaing. 2, produktif. Dan 3, ingin tahu. Oke semua, demikian tadi. Ingat, mohon bantuannya untuk like, komen,